Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa silaturahim ketemu dengan panjenengan semua dalam Masjid Al-Falah. Saya tadi nyampe di Masjid Al-Furqan, kok sepi dan sunyi. Saya kira sudah berubah menjadi lelembut sehingga kasat mata saya nggak kelihatan ya. Tapi bendera pun juga nggak ada. Akhirnya mungkin ini salah. Dilihat masjidnya Al-Falah kebablas. Alhamdulillah. Kita syukur sama Allah Subhanahu wa taala dengan cara menunjukkan sebagai orang Islam yang bahagia. Jadi orang Islam itu kudu seneng, ojo senep. Ya, jadi orang Islam itu harus bahagia. Kenapa? La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Selama masih punya iman di jiwa kita, kita itu dihargai oleh Allah, dinilai oleh Allah sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya, sehingga nggak pantas sedih, nggak pantas susah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, inna dina indawal Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbalu wa ulaika hum khasirun. Agama di sisi ning Gusti Allah niku namung Islam. Ya. Sapa wonge sing goleki sak liyane Islam digawe nglakoni urip ning donya iki. Ya. Dia amal-amalnya itu nggak diterima, ya, gak ono nilai ini, dan nanti di akhirat termasuk orang yang merugi, orang yang keliru di dalam menjalani hidupnya. Maka keimanan itu menjadi pengikat supaya amal kita menjadi bermanfaat, ya. Tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Itu apalagi menjadi keluarga besar Kanjeng Nabi Muhammad yang tergabung dalam gerakan persyarikatan Muhammadiyah. Nek ana wong Muhammadiyah esuk ngene iki wajahe kok nyureng, iku berarti keliru panggilnya, keliru kumpulannya, gitu nggih. Tadi dia Muhammadiyah itu wajahnya ceria, ya. Karena nanti itu ada wajah-wajah yang amilatun nasibah tasla narun hamiyah, itu wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ono wajah wong sing cemberut, wong sing loyo, nglungkruk, lesu, letih, lelah, ya. Payah kelihatannya itu.
Kenapa? Karena seluruh amal pilihannya itu akan menjadi beban yang akan membawanya dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tapi ada juga wujuhu yaumaidin na'imah lisa'yiha radiyah. Ada wajah yang sumringah, wajah yang ceria, wajah yang handsome nek sing lanang, beautiful nek sing wedok, jamil and jamilah. Wajah-wajah yang ceria, yang setiap orang melihatnya itu bisa merasakan kebahagiaan yang ada di hatinya. Dia adalah orang yang benar di dalam berusaha, betul di dalam berikhtiar, maka usaha amalnya itu akan menggembirakannya, membahagiakannya. Ini yang pertama, nggih. Tadi wajah jenengan pun tampil sing besengut nggih. Wis dasar tuwe elek nyaprut. Kalau pilihan. Nah, saya terima kasih pada cabang ranting yang tadi malam ikut hadir di alun-alun kota Jember. Sing hadir kula matur nuwun. Sing ora teka nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Alhamdulillah semarak syiar muktamar luar biasa. Sampai Pak Bupati berkali-kali menyampaikan matur nuwun Pak Ustadz, matur nuwun Pak Yai, matur wis pokoke akeh sebutane. Kula nggih matur nuwun tenggene sinten mawon sing nggarai semarake kuwi lancar, sukses ya. Dua menteri koordinator hadir bersama dengan kita pagi dengan Pak Mahfud Muhammadiyah. MD itu saya singkat Muhammadiyah. Soalnya menyanyi sang Surya, walau kader NU Gus Durian, tapi nyanyi sang Alhamdulillah. Begini Alhamdulillah Menko PMK pembangunan apa itu? Manusia dan kebudayaan ya. Itu Pak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah melihat yang hadir agak loyo dijak membaca sholawat. Nah, sehingga Muhajir betul-betul yang berhijrah. Tapi saya melihatnya karena di situ itu sholawatnya standar, ya, tidak ada masalah. Jadi nggak ada yang error dengan lafadz yang dinyanyikan itu standar Pak. Itu bisa ditiru Pak. Jadi jangan pengen sholawatan ikuti contoh dari pimpinan kita. Sholawat sing iku Pak. Ya, sholawat yang dibaca oleh Pak Profesor Muhajir itu standar Pak. Artinya tidak sampai wilayah pengkultusan dan pengkudusan, pensakralan tidak. Dia hanya luapan cinta kepada Rasul, kerinduan kepada Kanjeng Nabi. Tapi alhamdulillah minimal ada corak yang berbeda. Sing asli NU koyo Muhammadiyah, sing asli Muhammadiyah koyo NU. Nah, mula aku seneng. Aku biyen teko NU. Saiki nak Muhammad ya seneng. Kenapa? Rukun tadi itu, guyub itu yang penting. Nah, itu saya terima kasih kepada yang support, yang ikut menggembirakan, dan yang penting kita juga harus gembira, kita harus bahagia. Itulah sehingga saya bilang tidak cukup bikin monumen kegiatan ini, tetapi kita harus berdakwah yang lebih bersemangat lagi. Kenapa? Kesungguhan kitalah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh dalam apa? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Teman-teman niti jalan hidup ini sesuai dengan agama Allah, ya, sesuai dengan tuntunan yang dipercontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, ittiba'an bisunnati, ya, karena ittiba' bisunnati maka
Apa yang disampaikan oleh pimpinan kita itu sifatnya adalah panduan yang kalau diikuti insya Allah kita akan sampai kepada tujuan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan hidup manusia itu di dunia dapat kebaikan. Hasanun, hasan itu tidak hanya baik dalam arti zumen kemanusiaan, tapi juga baik dalam arti ilahi. Jadi kalau orang sudah ditanya mal ihsan misalkan, apa sih ihsan itu? Ihsan itu dari kata yang sama, hasanun, indah, bagus, baik. Tapi ihsan itu tak butuh wa ka'annaka taro wa ilam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ada sebuah pengabdianmu kepada Allah seolah kamu melihatnya. Meskipun kamu nyatanya tidak bisa melihatnya, kau yakin seyakin-yakinnya dia selalu melihatmu. Jangan dikira kau tak dilihat olehnya, walau ada di balik tiang-tiang yang tak mungkin aku melihat. Ya, terus alasan guyon dewe, ngomong dewe, ngobrol dewe ngono, ya. Kau tahu sing situ ceklak-cekluk mau tak ngantuk terus ke turune sing omah mau misalkan. Jangan kau kira Allah tidak ada halangan untuk mengetahui posisi dan kondisi apapun yang sedang kau lakukan. Iku nek jadi waskat pengawasan melekat, insya Allah gak ono wong lakoni elek. Soal apa? Isin nang Gusti Allah. Iya nek bapak arek-arek tak bujuki ora ngerti. Aku mari tuku iki tak dekek neng kene, bapak arek-arek gak ero, ya toh? Tapi Allah mengetahui terhadap apapun yang ada di dalam diri kita, baik ditampakkan atau disembunyikan. Maka hasanah fid dunya, kebaikan di dunia, itu kebaikan yang membawa kita selalu dicinta dan dirindu sesama ciptaan Allah. Jadi duwe kanca, duwe dulur, duwe tangga, rasanya seneng, ayem. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada hasanun, ya, ada kebaikan, ada keindahan, ya. Itu yang pertama, di dunia hasanah, di dunia itu penuh dengan kebaikan. Lalu orang tanya, baiknya dunia itu apa? Yang pertama tentu koncone iku wong saleh, bojone saleh-salehah, anake iku bakti gak durhaka, gitu. Kumpulane iku wong sing iso ngreksa menjaga diri dan tentu rezekinya berkecukupan. Ngono. Jadi masih saiki orang musim panen. Nah, awak dhewe sing ndek simpenan iku jenenge rezeki sing cukup, rezeki yang barokah. Pengen apa iso, ya, nalikane pengen iso dilakoni. Tapi coba pengen rabi maneh. Oh, disunat kali ibuke kok ya. Aja sing melampaui batasan. Lha wis duwe ya duwene iku diopeni, ora usah macem-macem ngono ya. Nah, diopeni no. Artinya apa? Artinya memang untuk bicara cukup, tadi saya katakan cukup sing dibutuhke, cukup sing dikarepke kuwi tidak mengukur hawa nafsu. Ana nuruti hawa nafsu yo Mas yo dunya iku dadi emas wis diduweni isih kurang. Gitu loh. Tune nuruti nafsu. Lerene kurang nek wis mlebu kuburan. Ah lagi leren kurang itu. Nah, oleh karenanya hasanah fid dunya itu rezekinya cukup, kawan hidupnya solih-solihah, anak-anaknya berbakti, tetangga kiri kanannya orang-orang baik. Nah, atau lagi Nabi kalau menyebut kebahagiaan dunia itu misalkan pasangan hidupnya yang soleh, solihah. Yang kedua rumahnya yang luas. Kalimatnya itu maskan al-musa. Jadi tempat tinggal yang luas.
Pengertian luas iku ya wong nyatane Kanjeng Nabi dhewe ku omahe ora pati gedhe. Omahe Kanjeng Nabi kan jenengan nate umroh nggih. Nate kunjung ziarah ke makam Rasulullah haji niku jenengan sempat kunjung ziarah. Ya di dalam masjid Nabawi yang kecil itu mulai nyebut baiti jannati kok, rumahku adalah surga. Nah ini lawat dhewe gedong makrom-makrom pinggir embong gak percaya nang wong, akhirnya njukuk kerik kon jaga jenggang-jenggong ya ta. Saking sregepe kerike jenggong, dhek tetep gak percaya nang wong, akhirnya nyumpah serapai sapa sing njukuk tanduranku iki udele bodong. Itu sudah semegah semewah itu, tetapi karena hatinya tidak ada keridhaan, ya tetap aja nggak bisa membahagiakannya, ya kan? Jadi memang maskan muasa itu bagian daripada sesuatu yang membuat kita baik dalam hidup ini. Ar-Raqib, Al-Husna, lain kendaraan yang bagus, itu bagian daripada ihsan, hasanah dunia itu. Jenengan duwe mobil apik, itu bagian daripada yang membahagiakan atau yang membuat kehidupan di dunia kita hasanah. Mobilnya apik, lagek mari tuku, tanggane butuh nyilih dikekne. No, coba. Nek perlu sampean budal nang pasar mlaku, tanggane sing numpak mobile. Iso ngono kira-kira. Nek Muhammadiyah mestine iso. Mestine iso. Nah, jadi ukuran khasana itu di situ, gitu ya. Duit akeh, nah ya. Kiri kanane koman kabeh. Oh gak nek ate pilihan ae Pak Sugeng. Sarung dibagi, mukena dibagi. Mari pilihan. Ada kompos lah. Ya. Ya, niate gak intan suruh jajal. Jenengan sekali-sekali tidak ada gak ono opo-opo ya. Terus sampean tuku sarung. Sampean bagikan nang jamaah Jumat Masjid Al-Falah. Jenengan beruntung. Nanti dijamin oleh Allah. Setiap sarung diengge salat, sampean oleh pahala salat wong 40 wis tengok wis numpuk kekayaan untuk akhirat. Itu namanya di dunia hasanah. Nah, awak dhewe iki kadang-kala sederhana. Ya. Ora usah muluk-muluk sing dukur-dukur, sing penting dilakoni temenan untuk agamane Gusti Allah. Nggih. Kadang-kala awak dhewe molak-malik ati akhire sing bener dadi keliru, sing keliru dadi bener ya. Itu tujuannya urip di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Besok ning akhirat oleh hasanah. Apa wujud hasanahnya itu? Yang pertama namanya jannah. Akhirat oleh surga. Maka di dalam anggaran dasar kita, persyarikatan kita itu ingin mengantarkan kita ke pintu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jenengan lungguh ngene iki, nek cara wong nyambut gawe dasar pemalas lah ngono. Wong wayahe nyambut gawe kok lungguh-lungguh ning masjid. Padahal jenengan mrene iki niate kan dilak kalimatillah, sapa wonge sing meniti jalan ilmu akan kemudahkan menuju kebahagiaan, menuju surga. Ya, meniti jalan ilmu. Toh orang bendino, ya, orang berminggu ya. Ini kan benulan, 1 bulan sekali, dicas spiritnya, semangatnya, ben ora kebablas, nyambut gawe sregep kadung sugih kaya Sa'labah. Nah, kita kan tahu Sa'labah ya. Sa'labah itu orang yang di zaman Nabi melarat, minta didoakan kaya, diberi modal oleh Nabi, ternyata begitu kaya jadi lupa bahwa yang memberi kekayaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akeh menungso sing koyok kacang lali lanjarane.
Sing jalari awakmu ngene iki sapa, Gus? Golek ana gurumu, golek ana wong tuamu. Dongakno. Dosane diampuni, salahe diampuni, kebaikane diterima. Ya toh? Didongake, gurune didongake. Iso ngene iki sapa ana ustate didongake, ya toh? Aku eling Ustaz Kusno kae sing ngisi ngaji kae. Nah, Ustaz Amir ini wis toh. Itu bagian daripada sarana menuju surga. Ya. Nek jenengan niate bener insyaallah ya akan didapatkan apa yang jenengan niatkan itu karena innamal a'malu binniyat. Lah nek sampai niate mung lungguh-lungguh jagongan terus mbek rokok-rokokan misalkan ya oleh mung dibom apa cangkem iki. Rokokan iki kan ngebok cangkem ta jan. Ada ngono kuwi. Nah iya iku. Nah, jadi hasanah. Ketika kita berserikat, nek ditemeni di dalam kita bermuhammadiyah itu insya Allah, ya, kaifiyah menjalani hidup di akhirat itu akan dituntun dan dibimbing. Misalkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sing akhirat iku mestine kudu luwih apik timbangane sing dunyane. Ya, utawa diterjemahkan yang awal, yang akhir itu lebih baik dari yang awal. Awak dhewe iki sing dijaga awale apa akhire? Akhire. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi satu sisi innamal a'malu binniyat itu adalah pangkal perbuatan, tapi innamal a'malu bikhawatimi. Sesungguhnya perbuatan itu ditentukan ujungnya itu juga menjadi peringatan. Ya. Masa apik uripe tapi mburi-mburine mak gejlek donya wae. Itu bisa dirasakan sebagai orang yang akan merugi. Nah, jadi kalau kita itu bersekutu, berserikat, berhimpun, berkumpul, berorganisasi, bermuhammadiyah, hakikatnya menjaga agar diri kita punya kepantasan mendapat surga. Ngerti nggak? Ngerti bagi. Jadi wong Muhammadiyah itu orientasi uripe swarga. Ya, mergo uripe ning donya latan sanasi bakal minat dunya. Ora oleh terus wis aku sing penting akhirat. Engko akhirat itu harus dijalani. Duniamu hasanah dulu kalau ingin akhirat hasanah. Lo pengen nonggone akhirat dapat surga, tapi tidak berperilaku perbuatan berkarakter atau berkepribadian penghuni surga, ya enggak iso. Ya. Calon-calon penghuni neraka dan calon-calon penghuni surga itu berbeda uripe ning donya kuwi. Wis ketok. Ya, la yastawi ashabul nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah umul faizun. Wis gamblang cetok. Ya toh? Karakter orang yang calon penghuni surga itu di dunia ini di antaranya obsesi orientasinya akhirat tapi tidak mengabaikan bagian dunianya. Wae kerja bakti ya melok kerja bakti. Ya. Wae golek rezeki yang golek rezeki. Kenapa? Takutlah kamu dengan neraka walau hanya dengan separuh biji kurma. Kapan sampean ndek kurma wong gak tau nandur kurma? Tuku ya ora tau. Engko te tuku ora ndek duit ayo. Ya. Nah, maka harus kasab, harus ikhtiar, harus berusaha. Tapi wa aksin kama sanallah ilaika. Teruslah berbuat ihsan itu tadi seperti Allah ihsan kepadamu. Wala tabgil fasada. Tur ojo dadi pengrusak dalam kehidupan bumi ini. Karena Allah tidak suka dengan orang yang melakukan kerusakan. Jadi khasanah akhirat itu yang pertama tentu dia harus
menjadi penghuni surga, meraih mendapatkan surga, itu baru hasanah. Yang kedua, itu terhindar dari ancaman siksa api neraka. Karena kenyataannya di surah Maryam itu diceritakan oleh Allah, setiap manusia itu nanti akan mendatangi neraka. Nah, mendatangi saja, baik dia beriman atau tidak beriman, itu mendatangi. Hanya saja Allah menyelamatkan mereka yang beriman, ya, menyelamatkan. Jadi semua manusia itu akan diketok nih kil neraka gitu. Nah, untuk orang yang kafir langsung menuju ke situ. Tapi untuk yang beriman, ayo ashabul yamin, ma ashabul yamin, ojo suwi-suwi delok ning kono. Makanya di Quran banyak diceritakan ahlul jannah wa ahlun nar itu bertegur sapa, saling menyapa. Hei kafir, kafir, apakah yang diancamkan oleh Tuhanmu sudah kau rasakan? Jawabannya iya. Terus kenapa mau piye? Aku yo wis oleh kok sing dijanjekno karo Gustiku. Lho ning mun aku kayak ono, bahkan ada cerita berilah aku air, gitu. Apa jawabannya? Ini semua diharamkan Tuhanku untukmu, coba. Soalnya salah pilih ning donya niku mau untuk memaknai khasanahnya itu, ya. Nah, maka ketika melihat neraka kemudian dia dibebaskan, itu termasuk bagian daripada hasanah. Atau di akhirat itu sempat mampir. Mampir itu singgah sejenak. Nah, nek mampir itu suwe, sambil jagongan, rokokan, disuguhi karo hidangan, ya, zakum, to'amul asim, ya. Jadi makanan zakum disuguhkan, ya. Sing kok terusane Pak Amir ngajine sing meden-medeni ngene iki. Nek aku sing gawe gembira ae, walaupun cerita neraka tapi sampeyan iso guyu ngono lho ya. Nek Pak Amir gawe nangis Pak. Cerita neraka gawe nangis sampai guguk nek perlu apa saking wedine aja sampai dadi penghuni neraka. Walau sesaat, wong sesaate akhirat. Jadi di sana itu kan sekarang aja itu ada pendekatan ilmiah mengenai hari, ya. Hari di sisimu dengan hari di sisi Tuhanmu itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Ada yang menyebut khamsina alfa sanatin, satu harinya itu khamsin itu 50 alfa itu 50.000 tahun. Nah coba menurut sampean sedino aku mampir neraka mau sak menit misalkan, ping lho sak menite kali sekian ping tadi itu 50.000 tahun misalkan. Ayo mau saiki sampean dikeki lara udun, nun sewu udun nggih. Enten sing gak ada lara udun biasa. Gak wis iku udun iku lara gak pati lara untu. Saiki lara untu, soalnya semua punya peluang sepanjang giginya nggak bersih bisa sakit gigi. Isane gak lara untu nek wis gak ndek gigi. Karek gusine tok. Nanti dia bilang sakit gusi, bukan sakit gigi, sakit gusi. Nah, saiki nek ana gusi bengkak sing dadi kambing hitamnya gigi, karena giginya masih ada. Jajal kok ana gusi bengkak nek wis entek untune lak nyebute sakit gusi. Nek gusi ki entek sisan, maka keloro cangkem ngene. Ya. Nah, jadi andaikan toh menjadi yang kemudian betul-betul mampir ke dalam neraka itu, ya toh, maka termasuk kebahagiaan di akhirat itu saat terbebaskannya orang dari sentuhan api neraka.
Jadi kalau orang itu kemudian diambil oleh Allah dari neraka untuk dimutasi, dimigrasikan ke surga, itu kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Jadi awake dhewe lara untu sedina wis rasane nikmat sing bertahun-tahun ndak pernah sakit gigi ku ilang kabeh. Angger kancane dikandani. Soalnya kan ndak ketok ya lara untu. Kancane kandani, apa kon meneng? Untu ku lara. Untu ku lara. Padahal hikmah ben gak akeh ngomong ya untune lara ya. Utawa gak ngentekno panganan sing. Nah, jadi ketika kita itu beragama Islam yang benar, yang baik, maka kita akan mendapatkan tujuan hidup kita itu dengan baik pula. Di akhirat kita menjadi orang yang mendapat hasanah, dapat kebaikan, kemudian wakina anda benar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa kita menjalankan yang demikian, maka ikra itu menjadi penting. Bacalah olehmu ikra ma tayassara minal Quran. Baca apa yang mudah dari Al-Quran. Baca yang bikin kamu meraih kemudahan dari Al-Quran. Ya. Jadi Quran diturunkan oleh Allah ini menjadi panduan selain bacaan. Satu-satunya bacaan yang setiap keluar dari mulut kita itu mendapatkan nilai kebaikan itu adalah Al-Quran. Walau hanya alif lam mim. Loh, mau ngono tok iku wis oleh kebaikan. Ya. Hanya bicara alif lam mim. Terus kita ini kan kita la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wis dihitung iku per huruf oleh 10. Oleh piro sampean misal? Keranjange kebek. Ya toh? Wadahe jenengan kebek. Ya. Bicara pahala, bicara nilai dengan membaca saja itu sudah mendapatkan. Ya. Maka minimal sehari kita baca berapa surat, ngene ya, pirang surat. Ya nalikane salat kan maca surat, ya, luar biasa. Syukur ada waktu 10 menit, 5 menit baca satu makro, ya satu tanda ruku ain itu ditekuni. Ngapunten Pak, niki enten mboten saged maca Quran. Sing tuwek-tuwek utamane. Bu, wonten Bu. Jujur, ngaku Muhammadiyah gak iso maca Quran. Sing salah mboten jenengan, sing salah pimpinan ranting. Sing salah pimpinan cabang, sing paling salah pimpinan daerah. Kok duwe jamaah gak iso maca Al-Qur'an. Maca Quran saged Pak nggih. Maca majalah saged, maca Quran mboten saged. Tugas utama kita sebagai pimpinan itu mengajari cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar iku ya kudu iso maca kitab sucine. Sampeyan catet iki. Aja guyang-guyu tok ae. Aku gak butuh jawaban guyu nek iki. Iki serius, soalnya aku besok ditakoni. Gus, kowe tak dadekno pimpinan tak kae bonus 2 tahun kae mau gawe apa? Kok jamaahmu plonga-plongo tak kon maca iki wahyuku iki. Ngoten nanti kula ajari. Wah, dari Gusti Allah keplok kae ngene, plok. Waduh, akibat tidak menunaikan amanah. Ya, cara beragama yang benar itu wajib dituntunkan kepada anggotanya, warganya. Tadi itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Bingkainya dijogo, direksa. Ya. Mula kita harus semua bisa.
Nek wis iso maca Quran, lagi diteruske ngerteni, memaknai. Ya, saiki kan wis akeh to model Quran niku, Quran terjemah to enek, Quran terjemah dengan tafsir enek, Quran bahkan dengan gramatikanya enek. Piro sih? 150. Lho sampean tuku lemari gedine kaya ngono, 2 juta iso. Tuku Quran sing ora terjemahe ora iso, itu kan aneh. Ngono ngaku Muhammad, itu dudu Muhammadiyah, Muhammadiyah. Ya ta? Padahal wis eling awak dhewe tambah tuwa. Apa tandane? Mripate kabur nek gawe ndelok gawe maca. Ya ta? Wis awak dhewe tambah tuwa, mengisor sithik. Apa untune padha gugur. Ayo sing biasane rapet saiki ngowos. Apa padha rontok. Didelok kulitane tambah suwe tambah kendur. Masih atau ibu-ibu iku nganggo tembele rai, apa jenenge tembele rai? Napa dempul niku sing ben glowing, ya toh. Kadang kala sampai dirangkepi 7, ya toh. Saking pingine ben tetep rata, ora iso. Ya toh, kendur wisane kene, keriput, ya. Lah, nek wis kendur kaya ngono, mlaku kadang kala dalane rata, mlakune gak rata. Ngono sing disalahno iku bina marga. Padahal asli duduk sikilmu sing rada dingklang wisan. Potensinya berkurang. Artinya apa? Kita semakin dekat dengan liang kubur. Lah nek ngono kuwi, mosok isih ate rebutan karo putune, rebutan karo anake maca Quran. Enggak lah ya. Kita akan ambil baca Al-Quran diwaca esuk. Aja nganggo lagu iku. Oh, lagu apa ki sing jarine dudu sing iku. Esuk-esuk aku lungguh maca Quran, sampean blonjo karo dasteran niku lho. Apa iku lagune Pak Sugeng biasa ya? Mah begitu kei gonjing miring iku ya. Wah aku nang ngisor diceluk-celuk. Bagus nah. Aku munggah, bareng munggah apa? Kula niki wargane jenengan ten Kreongan. Loh, kok beda ning ngene iki? Kena gonjing miring, ya ta? Ya, ta wis kowe nek nganggo lagu iki lagu-lagu sing membangkitkan semangat. Nggih pun Pak, kula Sang Surya kula damel koplo dangdutan. Nah, coba. Pancene mung penyanyi. Padha karo qori itu arep maca alif lam mim iku mbok digawe gaya apa wae ngono lagune pancene. Sing mburi dhewe langgam Jawa. Ribut gara-gara langgam Jawa. Enggak apa-apa. Sing penting dawa cendeke jenengan iso bedakno. Terus sifatul hurufe ketok. Ngono lho. Gereng-gereng enggak apa-apa, ya. Timbangannya gak maca belas. Lho Pak, timbangannya kok sing gak maca. Iya, membaca itu supaya paham. Nek jenengan paham insyaallah. Mbok kowe macane piye wae nek atine sampean iku iki, ya tetep iki, ngono ya. Karena hakikat maca duduk macake. Beda kalau macake lho Pak ya. Nek wong maca iku kanggo awake dhewe, nek macakno kanggo kancane. Belajar kanggo awake dhewe, nek ngajari, membelajari itu untuk orang lain. Nah, jadi kita itu di dalam berbahasa juga harus punya daya kritis, supaya tidak gampang termakan oleh isu-isu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan. Loh, maca. Saya di Patrang ini anak-anak muda yang saya bawa ini yang ngantarin saya, alhamdulillah ya. Kita bikinkan ngaji kasepuan.
Tak share ning cabang. Maksudnya aku iku tiruwen. Nek nang kene ana wong tuwek durung iso ngaji jaen. Ya ta? Ben besok gak ngersulo gara-gara sampean aku. Dadi koncone sampean gak tahu dijak gak tahu. Ha iki aku mlebu. Duh Gusti, koncone kula niku kurang ajar pancene. Wong ngaji dhewe kula mboten diajari. Jane kula nggih pengen diajari tapi sungkan. Soalnya kadang kala niku nek njaluk diajari kan nyita waktune kanca. Wani piro? Nah. Wani piro? Sungkan. Aku pengen ajari niku sungkan. Aku nek jane pengen diajari. Nah. No Pak, wong sing tua-tua aku pengen diajari. Tapi takmir tidak membuka program pembelajaran. Terus piye? Akhirnya, pokoknya kula mirengaken mawon Pak, nggih mirengaken terus. Nggih mboten saged muni wong ngringaken tok, mboten dilatih muni. Nah, mau wajib ya, wis tak omongke. Engko ningkat dipahami karena Quran itu memang sebagai panduan hidup. Nah, kita tahu kok yang akan kita bawa ke alam kubur nanti itu kan cuma amal kita. Keluarga kita balik, kawan kita balik, harta yang kita punya juga balik, bahkan bantal itu loh, bantal itu ditakokno karo ahli waris. Lah bantal sing digawe ngantarno bapak di makam ku ndi kok gak balik, paling dikomudine, lah mudin disalahke. Padahal kita kependem iku. Ngono lagi tuku Dunyo balik ya kan? Yang akan menyertai adalah amal-amalnya. Ini amali api insya Allah penuh dengan keindahan. Tapi ini amalnya buruk penuh dengan penderitaan. Makanya di hadis itu kan orang dikubur itu dinampakkan ya petang dan pagi tempat hunian yang akan ia lewati. Aduh, tiga wisata koyo ngimpi ngono iki ya. Nah, jadi nek sing amali api ya lihatkan ini jannah seperti ini. Sing amali elek neraka ngene kuwi. Ayo. Nah, itu baru lihat aja. Ya. Sampai ndelok iku wong sing kecelakaan tangane putul, ikine suwek, sampe ndelok ngono, ngeri enggak? Ngeri. Tapi sampe ndelok sing kene, ya ta? Artis-artis yang wajahnya koyok-koyoke iki mangane sego apa mangane emas. Iya toh? Koyok-koyoke lho kan kalau kita lihat orang-orang yang cantik, orang-orang yang tampan itu koyoke kan ya koyok Yusuf iku khas. Iki malaikat apa arek kok koyo ngene gantenge. Kok iso gandengan kusno ya? Duh, guyune telat wae. Tapi alhamdulillah isek lengkap untune. Nek lengkap untune ketok guyu, Pak. Tapi nek untune entek antara nangis karo guyu ora kena dibedakno. Oke, es ngaji ku sing penting nilaine, nggih. Makna yang ada dalamnya. Jadi mari gerakan mewarisi apa yang ditinggalkan Kanjeng Nabi berupa Quran itu menjadi penting ya. Nah nguri-ngurinya ya gini untuk menyemangati ya begini ini ya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya.